karantina. Tadinya 8 hari, turun jadi 5, baru hari ini 3 hari. Oh wow. Hari ini 3 hari. Jadi dengan begitu kita harus terbiasa. Kalau sekarang saya lihat, gimana sih ganti-ganti? Loh, selama ganti itu untuk kebaikan kita bersama, Exactly. I'm willing to stick out my neck and Exactly. support. Oke, Daniel, jadi kalau kita waktu itu ke hotelnya Daniel, Kartel di Bandung, kita lihat ada Gundala, ada juga beberapa IP lain, termasuk yang keren banget itu yang tahun 45, ada satu kamar tahun 45, terus zoom 100 tahun ke tahun 2045, ini kita di podcast Wonderful Indonesia ini punya beberapa artefak juga yang kita pakai yang melambangkan ekonomi kreatif bangsa kita, mulai dari fashion, craft, ini banyaknya sih yang kerajinan tangan atau kriya. Jadi kita punya games juga yang tradisional, ya ada congklak, terus ini yang dari Jakarta, piring Jakarta. Tapi yang paling epic ini adalah 5 destinasi super prioritas yang selalu saya pengen bahwa Presiden Jokowi kan menginstruksikan kita untuk membangun Bali-Bali alternatif travel pattern setelah berkunjung ke Bali itu kemana aja. Jadi ada Danau Toba yang di bawah sini yang kanan, terus ada Mandalika, definitely Borobudur, Labuan Bajo, dan itu Likupang di Sulawesi Utara. Nah di belakang itu ada topeng dari beberapa daerah, desa-desa wisata yang kita kumpulin selama kunjungan. Produk-produk ekonomi kreatif kita sih luar biasa, dan kalau kita showcase juga bangga buatan Indonesia yang menurut saya udah ngurusin UMKM ini 20 tahun dan ekonomi kreatif itu 70% dari UMKM, terutama kuliner creations. Mungkin ini saat dimana UMKM kita mendapat kesempatan untuk upscaling karena pemerintah memberikan stimulus dengan mendorong bukan hanya gerakan nasional bangga buatan Indonesia, tapi juga bangga beli produk kreatif lokal. Jadi ini yang kita dorong, dan sebetulnya dengan kolaborasi yang Daniel showcasing di Bandung, dan mudah-mudahan nanti banyak lagi ya. Oke, sebelum kita mulai lebih baik kita pakai headset dulu kali ya, Mas Menteri, Kak Daniel. Seperti kayak podcast beneran ya. Oke. Wow. Iya. Nongkrong bareng di podcast, aduh asiknya. Cakep. Ditemenin Mas Daniel juga Mas Menteri. Halo semuanya, saya Karina. Apa kabarnya hari ini? Lengkap dan kecimpring, hati senang, riang gembira. Pergi wisata ke Pulau Dewata. Selamat datang di podcast Wonderful Indonesia. Mari kita ngobrol bareng Karina dan Daniel Mananta. Aduh, gue paling sedih nih karena gue nggak pernah bisa mantun nih. Gue pantun satu-satunya pantun yang gue tahu itu kayak sendal jepit, sendal swallow. Cakep. Mata gue sipit kayak Andy Lau. Cakep tapi itu. Bagus. Udah gitu aja. Ya, kita move on yuk. Ini ikan hiu, ikan tomat. Daniel, I love you so much. Luar biasa nih. Wah, Mas Menteri, Kak Daniel. Yes. Malam ini kita ceritanya bakal bahas tentang hotel barunya Kak Daniel. Yang diyakini bisa mendukung programnya Kemenparekraf, yaitu yang di bidang MICE ya, Mas Menteri ya. Saya nanya ke Kak Daniel dulu ya, Mas Menteri. Kak, aku tadi visit Instagramnya hotel kamu. Luar biasa bagus ya. Thank you. Benar-benar Kak Daniel ini seseorang public figure Indonesia yang dari awal kemunculan bisnisnya itu selalu ada Indonesianya. Pertama dulu ada Dream I Love Indonesia, jualnya kaos, baju-baju, terus juga ada bisnis kulinernya Padamu Negeri. Dan sekarang ada Creative Rest Hotel atau Kartel yang aku tadi pas visit Instagramnya tuh
setiap kamarnya itu ternyata kerjasama sama lokal aktris ya? IP Creator Indonesia, betul. Wow, itu keren banget. Itu idenya dari mana sih Kak? Kok kepikiran buat bikin hotel di sebuah kota yang memang kental banget juga seninya, tapi modern gitu loh. Jadi kan kadang-kadang kalau misalnya kita ngomongin hotel yang ada unsur Indonesia itu lebih banyak etniknya atau unsurnya mungkin lebih tradisional ya. Kalau ini tuh unsur Indonesianya kental, tapi dibuatnya tuh fun, gaul. Right. Thank you banget buat pertanyaannya, dan sekali lagi thank you banget Bang Sandi udah ngundang gue ke Wonderful Indonesia Podcast. I love it so much. Ini benar-benar keren banget dengan semua artikel-artikel dari Sabang sampai Merauke gitu ya. And that is exactly the spirit yang pengen kita bawa terus kemanapun kita pergi gitu. Maksudnya gue nggak pengen kayak kita ini Indonesia itu satu kesatuan gitu, bukan hanya Jawanya aja yang menonjol ke dunia atau Bataknya aja yang menonjol ke dunia atau dari Papuanya aja yang menonjol, tapi itu adalah satu kesatuan. Ketika ada budaya Batak misalnya ulos gitu misalnya yang di-recognize, dipakai di New York Fashion Week sama desainer terkenal, harusnya Papua pun juga ikut seneng dan merayakan. Right? It's Sabang sampai Merauke. Kita itu satu Indonesia. Gue pengen banget dari awal dengan nama Damn I Love Indonesia, bukan Damn I Love Jakarta, bukan Damn I Love satu kota tertentu gitu, tapi benar-benar Damn I Love Indonesia, Sabang sampai Merauke, even di restoran Padamu Negeri juga sama gitu. Nah, kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk membangun sebuah hotel, dan di hotel ini gue nggak tahu ya, tahun ini gue pengen banget supaya orang Indonesia bisa lebih menikmati istirahat, lebih bisa slow down, lebih bisa menikmati kualitas waktu berkualitas sama keluarga, apalagi kita sendiri semuanya work from home misalnya seperti itu gara-gara pandemi dan lain-lain. Nah, jadi kenapa nggak gue bikin sebuah hotel, dan di hotelnya tersebut orang-orang bisa beristirahat secara kreatif dengan menikmati hak kekayaan intelektual dari kreator Indonesia. Jadi di sini ada Tahilalats, ada Darbots, ada Dagelan. Ya, Dagelan juga, dan banyak artis-artis seniman Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, dari misalnya Bumi Langit, dari Gatot Kaca sampai Adi Debil misalnya yang masih baru banget. Jadi yes, ada 20 kamar dan 20-20-nya temanya berbeda semua gitu. Luar biasa. Saya dengar Mas Menteri udah kesana ya, ikut peresmian. Tanggapannya Mas Menteri gimana nih pas datang ke hotelnya? Pasti bangga ya? Pertama-tama karena expectation-nya itu kan kita udah terbuild ya, bahwa ini hotel dengan kolaborasi IP dengan banyak sekali pelaku industri dan ekonomi kreatif. Jadi pagi-pagi itu udah habis lari, adrenalinnya naik, udah excited banget gitu loh. Terus nyampe ke lokasinya memang keren. Begitu nyampe pertama kali yang nendang itu adalah bau kopinya. Karena di bawah itu ada filosofi kopi. Jadi langsung dapat Indonesianya banget gitu loh. Bahwa ada aroma kopi, terus di setiap sudut begitu kita naik. Dan ini yang menarik ya. Saya kan mencoba mau tinggal di sana. Tapi ternyata karena kamarnya itu 20, jadi ada scarcity value. Jadi terbatas banget gitu, nggak bisa, dan karena udah ada yang tinggal di sana nggak cukup untuk rombongan kita, jadi kita tinggal di hotel lain. Tapi begitu kita lihat, it makes sense karena IP rights ini ada scarcity value, jadi orang itu mengalami experience dan mendapatkan kenangan, jadi experience and memory. Tiap-tiap kamar berbeda, dan mungkin mereka hari ini dia tinggal di kamar Damn I Love Indonesia tahun 1945, terus 100 tahun ke depannya yang futuristic, terus juga ke Dudu, ada Dagelan, ada Bumi Langit, ada filosofi kopi. Jadi pastikan pengalamannya berbeda. Dan setelah kita naik lagi ke yang paling atas, ada kafe dengan pemandangan yang bagus, Padamu Negeri. Dan waktu itu kita makan, ada makanan yang benar-benar khas-khas Indonesia gitu. Jadi breakfastnya juga khas Indonesia, dan tentunya
pengalaman kunjungan itu sangat menyenangkan. Sayang waktunya terbatas. Saya pengen ngajak anak saya umur 9 tahun, Sulaiman, yang memang suka banget sama IP Indonesia. Dan ini menurut saya satu inovasi dari Daniel dan kru ya, karena saya melihat ada satu kolaborasi yang sangat apik dan alangkah baiknya kalau dihadirkan juga di kota-kota lain di Indonesia gitu. Padahal kan ini Bandung, mungkin nanti Jogja dengan Borobudur destinasi super prioritas, mungkin Medan, dan tempatnya itu very cute gitu, sangat memorable menurut saya, dan saya memberikan rekomendasi Mbak Karina bisa juga nyobain. Siap. You're welcome. Kan itu berarti 20 artis yang berbeda ya. Approach-nya gimana Kak waktu itu? Dan respon mereka tuh waktu diajakin buat ngedesain kamar hotel, itu gimana? Susah-susah gampang ya. Like everything in life. Nggak semuanya itu kayak, yes, okay, this is such a great idea, yes. It's actually not, nggak semulus itu juga. Ada beberapa artis yang mungkin, nggak deh, kayak kita nggak siap, ada yang mundur juga. Tapi kita tetap persisten sih. Dan I think sekarang setelah melihat hasilnya, itu sekarang IP creators yang lain udah ngantri. Wow. udah banyak yang waitlist sekarang. Itu berarti buat kota-kota berikutnya. Betul banget, buat kota-kota berikutnya. Dan I think, ya kita nggak, mereka akhirnya ngerti gitu. Emang bener ya, jadi pionir itu, jadi visioner itu sulit. Karena nggak semua orang mempunyai visi yang sama. Tapi ketika itu udah terjadi, barulah mereka, oke, gue mau dong ikut movement lo kayak gitu, because they finally get it gitu. Cuman untuk awalnya itu to convince people kayak nggak dulu ya gitu. And it's not as easy gitu. Okay. Aku mau tahu dong kalau dari seluruh kamar favoritnya Kak Daniel tuh desain yang mana? Oke, udah pasti. Semuanya. Udah pasti yang Dem I Love Indonesia. Oh, Dem I Love Indonesia. Oh iya benar. Karena ini konsepnya. Mungkin tadi Mas Menteri juga udah sempat ngomongin gitu bahwa kita ada 2 kamar di situ, which is connecting room juga. Dem I Love Indonesia di tahun 1945. Jadi 17 itu kita bikin konsepnya apa yang akan kita rasakan ketika kita nginep di sebuah kamar hotel di tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu kan. Abis itu ada connecting door. Ketika dia connecting door tersebut, dia langsung masuk ke Indonesia tahun 2045. Apa yang terjadi di tanggal 17 Agustus 2045. Di situ kita mengajak orang-orang yang nginep gitu tamu hotel kita untuk berandai-andai dan berimajinasi kira-kira tahun 2045, which is sebenarnya nggak terlalu jauh ya dari sekarang. Iya, 20-an tahun lagi 20 tahunan lagi gitu kan. Itu kira-kira Indonesia seperti apa? What kind of Indonesia do you want to see? Dan apa yang bisa kamu lakukan untuk Indonesia tersebut gitu. And I think, kita berharap banget ketika mereka masuk ke kamar tersebut, mereka mulai secara kreatif, mereka rest gitu ya, beristirahat. Dan ketika keluar dari kamar tersebut, mereka menjadi orang yang lebih baik lagi untuk negara ini gitu. Wow. Itu sih yang itu makanya 2 kamar itu adalah kamar favorit gue banget gitu. Kalau Mas Menteri sama? Saya lihat ada 5 kamar, tapi yang menarik di kamar 1945 itu tentunya selain bahwa ada gambar Bung Karno, tapi juga ada furniture atau kursi yang seperti tahun 1945. Oh, masih ingat ya? Iya, dan ada juga seperti kayak radio yang sangat retro gitu dari masa itu. Dan begitu pindah ke kamar yang 2045 kelihatan bahwa dalam 100 tahun bangsa Indonesia bertransformasi, mudah-mudahan bisa masuk Indonesia Emas. Tapi yang menarik tadi mungkin belum disentuh, ini konsepnya baru gitu. Iya. Jadi IP owners ini akan dapat royalty setiap kali mereka kamarnya dipilih untuk ditinggali oleh tamu. Jadi selain mereka mempromosikan hak kekayaan intelektual mereka akan dapat cut. Mereka akan dapat tambahan pemasukan. Jadi ini menarik, ini konsep bisnis model yang baru. Kita bisa request mau nginep di kamarnya siapa?
Ya, bisa. Ada pilihannya. Selama itu available ya? Yeah, exactly. Yeah. Wow, ini luar biasa. Jadi Kak Daniel nih istilahnya ya bisnis pasti kan untuk dapat profit, tapi ngajak orang yang lebih luas lagi juga ya buat ikutan sama-sama maju, berkembang gitu. Betul. Ya. Dan setiap kali ada orang yang nginep di kamar hotel manapun ya, di Hotel Kartel, Creative Rest Hotel ini, mereka akan langsung mendapatkan kaos Them I Love Indonesia. Yo, kaosnya aja udah berapa duit? Ini hotelnya juga nggak seberapa kalau. Padahal aku lagi mikir sih, aku udah sempet cek Balik harganya. modal nggak lo? Aku mau nanya itu tapi aku yakin itu pasti sudah ada perhitungannya. Yeah. Oke, nah kalau kita ngomongin hotel ini kan berarti sebenarnya bicara bisnis hospitality ya Mas ya. Itu mendukung juga dong berarti sama program-programnya Kemenparekraf. Sangat mendukung, dan yang ingin saya sentuh ini konsep pariwisata era baru, termasuk juga yang kita sebut sebagai MICE, Meeting, Incentive, Conventions and Exhibitions. Nah dulu conventions itu kita berpikirnya 500 sampai 1000 mungkin 2000 orang di dalam satu hotel, dan mereka harus punya convention room sendiri dan lain sebagainya. Sekarang dengan konsep personalized, customized, localized dan smaller in size, hotel-hotel seperti Kartel ini bisa menjadi satu pilihan, bahwa mereka kan bisa gabung karena konsepnya sekarang udah hybrid, dan sebagian ada meeting yang kita mau hadir secara fisik, tapi harus ada optionality, misalnya I don't feel sure nih, badan lagi nggak enak, kita bisa di kamar, kita participate dengan platform, dan kami di Kemenparekraf juga menyiapkan platformnya, kita bangun supaya bagian daripada adaptasi protokol kesehatan, situasi COVID dan lain sebagainya, inovasi dengan platform digital, kerjasama dengan pemilik hotel, dan kolaborasi. Kalau dari Kak Daniel sendiri sebagai pemilik hotel, ngarepinnya tuh ada kolaborasi apa sih dari pemerintah yang bikin bisnis hospitality ini ke depannya bisa membangkitkan pariwisata ya, terutama pelaku-pelakunya? Gue jujur bisa dibilang baru 2 minggu kali ya sebagai hotelier. Kalau misalnya dengan kolaborasi dengan pemerintah gitu ya, banyak banget sih. 2 minggu baru jadi hotelier tapi udah BM banget gitu. Kayak banyak banget maunya. Gak apa-apa, Yeah. kan karena Bung Karno bermimpilah setinggi-tingginya, kalau jatuh masih di atas bintang-bintang. I love it, yes. Dan I think pertama kita mempunyai satu kombinasi yang kita temuin which probably will work. Yaitu kita punya IP, tim IP ini yang siap banget untuk ngebantuin kita. Misalnya ada hotel-hotel yang dimiliki oleh BUMN, misalnya seperti itu, yang kayaknya lagi slow juga, mengalami ini juga. We can definitely revamp that gitu, menggunakan IP creators. Dan kita juga minta Filosofi Kopi juga taruh kopi stand di situ, and everything, it will attract crowd. Mereka juga akan setiap kamar jadi Instagramable spot. Yeah. Bukan cuma itu aja, I think kayak contoh banget gitu ya. Ada beberapa kebun-kebun, misalnya contoh kayak Kebun Raya Bogor gitu, kita bisa bikin art placement juga di situ, having like that same kind of experience. Dari IP creator. Kita kemarin Them I Love Indonesia sempat kerjasama dengan Toba. Kita menciptakan satu karakter baru namanya Toby. Jadi itu bentuknya seperti ikan gitu sebagai maskotnya dari Toba. Biar orang-orang tahu kejadian di Danau Toba itu seperti apa, dongengnya seperti apa. Dan akhirnya muncullah si maskot Toby ini. Nah, di Jepang mereka menggunakan strategi yang sama tuh dengan akhirnya UMKM di sekitar situ mulai bikin Toby misalnya seperti itu, logo atau si maskot Danau Toba, sehingga itu bisa dijualin juga jadi merchandise juga gitu. For sure ini bisa kita replicate juga di seluruh, misalnya di 5 destinasi prioritas ya. Yeah, there are so many things that we can do, and we're definitely, kita bisa give value juga. We can be a solution to some problems gitu, dan yet at the same time pemerintah sendiri juga akhirnya bisa jadi solusi juga buat problem yang kita punya gitu, which is like let's say exposure dan lain-lain gitu. So yeah. Ini menarik banget sih Mas Menteri kalau misalnya nanti bisa kerjasama. Banget. Jadi
benar yang tadi, nggak cuma I love Indonesia, I love Jakarta ya, kalau I love Jakarta mungkin ada ondel-ondelnya gitu ya, tapi yang lain kan tulisannya biasanya cuma I love aja, terus kayak gantungan kunci ini mungkin bisa yang lain-lain. Nah, Mas Menteri, kalau kita balik lagi ke MICE nih, kalau misalnya dari Mas Menteri sendiri tuh gimana sih caranya biar wisata MICE ini tuh bisa dikenal lebih ke yang skala internasionalnya? Pertama, tadi mengenai kolaborasi dulu ya. Sebetulnya simpel banget. Kita ada dalam kondisi COVID sekarang yang alhamdulillah terkendali ini, thanks salah satunya yang utama kepada tenaga kesehatan, nakes. Dan nakes ini yang berjuang 24 jam tanpa kenal lelah untuk membantu kita menangani COVID. Dan kita punya program Kemenparekraf, selama mereka menangani COVID itu kan lelah. Mereka itu kita sediakan akomodasi hotel, makan, dan juga kita berikan sarana transportasi. Ini udah berjalan. Tapi sekarang dengan COVID situasinya sangat rendah, rumah sakitnya itu juga kosong, akhirnya kita switch programnya itu menjadi program staycation. Karena kan pasti badannya masih capek. Dia nanganin kerja luar biasa sampai ya pagi jadi berangkat pagi pulang pagi, kaki jadi kepala jadi kaki. Jadi terpikir oleh saya bagaimana kalau kartel ini bisa juga menjadi sarana staycation-nya para nakes. Nah itu bisa kerjasama sama kita karena nakes ke sana ya tentunya selain dia istirahat staycation, dia juga terhibur karena ada IP rights dan dia boleh bawa keluarga. Jadi program kita itu dia boleh bawa keluarga. Bagi yang sudah menikah, yang belum menikah bisa ngajak orang tuanya. Nah ini yang menurut saya terpikir yang bisa langsung kita lakukan. Kita memberikan apresiasi ke tenaga kesehatan yang udah berjuang. Dan kita juga membantu industri pariwisata untuk bangkit kembali dan membuka lapangan kerja. Kita bersama-sama Satgas COVID-19 sekarang menerbitkan panduan how to do events. Termasuk MICE di tengah-tengah pandemi yang sekarang kita hadapi. Jadi bagaimana kita melakukan crowd control, integrasi ke Peduli Lindungi, bagaimana protokol kesehatan itu diimplement secara strict dan disiplin, taruhnya di mana tempat cuci tangannya, masker disediakannya di mana, dan masker mesti on all the time, itu non-negotiable buat event kita. Setelah itu juga social distancing-nya seperti apa. Nah ini yang mudah-mudahan MICE kita akan segera bangkit dan kita udah mulai nih sebagian hybrid, sebagian lagi sudah bisa full offline. Nah, untuk PPKM level 1, sekarang daerah-daerah itu sudah mulai melakukan full offline. Untuk yang level 2, level 3 masih ada yang hybrid, alhamdulillah nggak ada yang level 4 per hari ini. Jadi ini penanganan kita dan apalagi kita akan menjadi tuan rumah G20 tahun depannya lagi kan jadi ketua ASEAN. Ini back to back nih. Pemerintah dapat kepercayaan yang luar biasa. Nah ini kita harus benar-benar memastikan bahwa kondisi COVID kita terkendali. Dengan kondisi COVID terkendali, MICE akan hidup kembali dan kita harapkan ini juga menjadi salah satu signal confident yang kita sampaikan ke dunia bahwa we're ready to host you. So I think it's amazing. Ini adalah saat yang tepat banget dan actually untuk nambahin sedikit aja soal MICE, kita rencananya nih ya, Bang Sandi ya, tahun depan itu kita pengen ngadain Damn I Love Indonesia Festival. Keren. You know, I think kita bisa, it's all about art, it's all about you know, graffiti artists, IP creators, Indonesian food, and musicians from all over the world gitu. Dan sebenarnya ini kesetop nih gara-gara sebelum pandemi kita udah sempat mau kerjasama sama Tony Fernandez actually. Kita mikir kita, wah kenapa harus sama dia kalau misalnya kita bisa ngelakuin sendiri. Why not? Dan di I would love to work with you. Kita paling tidak bisa memberikan bantuan fasilitasi untuk mengurus perizinannya, dan kita bantu untuk protokol kesehatannya, dan kita ada nanti set up help desk untuk para pesertanya yang datang, dan di situ peran pemerintah kita hadir. Kita berikan fasilitasi.
kita pengen kayak bayangin festival kayak di luar gitu ya, di Coachella atau di di mana gitu, tapi ada di ASEAN dulu gitu. Keren. Nah, di ASEAN dulu, dan mungkin ya nggak harus di Bali kok. Kita bisa di Danau Toba, kita bisa di Labuan Bajo. Exactly gitu. Borobudur gitu. Like party gitu. Kayaknya kalau di Borobudur keren banget deh, kayak luas Kemarin juga. kita bikin di Borobudur satu acara yang juga cukup adaptif gitu, karena kita lakukan hybrid. Pesertanya sebagian hadir, itu namanya The Trail of Civilizations. Jadi musik-musik, rupanya Borobudur itu luar biasa. Borobudur itu mendidik kita dengan reliefnya itu banyak hal. Salah satunya tentang musik. Jadi di tahun itu, sekitar tahun 800-an, itu peradaban Indonesia itu luar biasa. Kita punya alat-alat musik, dan musik itu juga digunakan sebagai terapi, dan dari situ timbullah kearifan kita dari segi salah satu subsektor ekonomi kreatif, yaitu musik. Jadi Trail of Civilization itu kita lakukan pas sebelum PPKM yang level 4 kemarin. Jadi kita di hari terakhir itu terus langsung PPKM level 4, tapi yang partisipasi dunia. Jadi dari Eropa ada yang participate, dari Amerika juga. Nah, itu konsep dari hybrid dan adaptif ini. Saya minta bantuan Karina dan Bro Daniel ini untuk menjelaskan ke teman-teman. Ini pemerintah kok ganti-ganti aturan terus? That is because we are adaptive. Kita semuanya operating based on data, and we are strictly focused on science. Jadi misalnya kemarin Presiden minta untuk dijaga sekali agar tidak ada pemicu peningkatan kasus COVID-19. Berarti kita masukin dulu tes PCR selama seminggu, dan kita lihat stabil. Nah, setelah review, epidemiologis bilang, oke, kalau seperti ini, angkanya bisa di bawah 500, boleh switch to antigen, tapi kita lihat seminggu lagi bagaimana. Karena PCR kan mahal. Nah, kalau diturunin ke antigen, ternyata sekarang mendapat respon yang baik. Karantina, tadinya 8 hari, turun jadi 5, baru hari ini 3 hari. Oh, wow. Hari ini 3 hari. Jadi, dengan begitu, kita harus terbiasa. This is the era of VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. So, government, kita juga harus cepat, adaptif. Kita harus, pivotnya tuh harus penuh dengan agility. Jadi, kalau sekarang saya lihat, gimana sih ganti-ganti? Loh, selama ganti itu untuk kebaikan kita bersama, I'm willing to stick out my neck and support. Dan saya udah berkali-kali bilang bahwa we have no other interest but to make sure your health and your safety is prioritized. That's and you know what? Biarpun ganti-ganti, I believe pemerintah kita udah melakukan yang benar-benar terbaik dari yang paling terbaiknya banget gitu untuk ini, dan sekarang aja kita dipercayakan untuk G20 dan juga ASEAN. It's because kita udah benar-benar so good in doing this gitu. And I think we have to really appreciate our government. Iya, kita yakin kemarin kita tiadakan juga liburan Natal dan Tahun Baru. MICE pasti akan terdampak. Tapi kita bilang setiap ada libur bersama itu ada peningkatan mobility. Dan begitu ada mobility pasti ada resiko kasus-kasus baru. We wanna remove that risk. Jadi kita bilang oke, MICE boleh dilakukan dengan mobility yang terjaga, kita secara gradual, bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, MICE semua selalu harus dilakukan dengan prinsip-prinsip CHSE. Cleanliness, Health, Safety, and Environmental. Oke. Terus keadaannya ke depannya kira-kira ada proyek apa lagi nih? Mungkin kasih tahu nih, karena Bang Daniel juga participate. Alright, there is a great sports tourism itu bisa juga masuk ke dalam minat khusus kayak MICE juga. Sports tourism biasanya dulu Jakarta Marathon atau Bandung Marathon yang baru kemarin itu ribuan, belasan ribu ikutan, wah desek-desekan. Kemarin we did the Pocari Sweat run di 2 venue yang terpisah, total yang satu 400, satu 300. Saya yang di 300 di Bandung Barat. Daniel ikut nggak? Saya yang di 400 yang untuk MC aja. MC ya. Nah ini 700 yang ikut secara fisik,
and we had great experience, tapi yang berpartisipasi, I was told, puluhan ribu di seluruh pelosok Nusantara. Exactly. Jadi that's the adaptations of MICE juga nanti, bahwa mungkin secara fisik yang di depan kita 50 orang, tapi mungkin bisa menjangkau 1.500 atau 2.000 orang yang lebih. Apalagi ada di depan screen, dia nggak perlu jauh-jauh ngelihat susah, tapi dia ada di situ, atau dia ada di hotel lain yang nggak terlalu jauh dari sana. So kalau diperlukan in-person meeting, itu bisa di facilitate. Tapi benar-benar ya, semenjak pandemi ini sebenarnya itu menuntut kita untuk jadi ya adaptif tadi ya, jadi kreatif gitu ya Mas ya, karena life must go on, show must go on. Sekarang saya juga ada yang mau di go on nih, yaitu adalah apa ini namanya? Wonderful Box. Wonderful Box. What is this? This is a Wonderful Box. Di podcast Wonderful Indonesia selalu ada Wonderful Box. Game time yang di sini di Mysterious Wonderful Box. Cari tahu versi kamu. Peserta akan diberikan pertanyaan dengan menulis jawaban di papan jawaban. Pertanyaan akan disampaikan oleh Wonderful Voice. Apakah suaraku yang cempreng ini? Tentu tidak. Peserta wajib menuliskan 5 jawaban di setiap pertanyaan dengan cepat. Banyak juga ya 5 ya. Dan nggak boleh mencontek ya, karena ini ujian. Dinilai. Tuliskan 5 menu sarapan yang selalu disajikan di penginapan. 5, 4, 3, 2, 1. Gue ada nasi goreng, mie goreng, sangat tidak sehat ya. Bubur ayam, soto ayam, dan telur. Oke. Aku juga nasi goreng, terus biasanya ada but waffle atau pancake itu, ada but telur juga biar kita bisa request kan dadar sunny side up atau omelet, terus ada bubur ayam, ada soto ayam, atau biasanya ada pojok juga tuh bubur-bubur manisnya Indonesia yang ada mutiara, cendil, kayak gitu. Bubur kacang hijau, bubur ketan hitam. Oke, aku ya. Roti, nasi uduk, kopi, teh, harus minum dong, susu, telur, nasi goreng, pisang goreng, dan tahu. Kita tahu sekarang siapa yang overachiever di sini dan sangat ambi banget ya. It's okay. Ini Mas overachiever. Menteri, tuan rumahnya di sini, it's okay. Dan ini sebenarnya mendeskripsikan diri beliau juga, kalau ke hotel itu semua yang diambil berarti. Tuliskan 5 fasilitas pendukung yang wajib ada di penginapan. 5, 4, 3, 2, 1. Ladies first, silakan. Oke, aku restoran untuk tempat breakfastnya, atau mungkin nanti biar ada yang mau makan-makan. Terus ada parkir, ini wajib for me. Kalau tingkat wajib ada lift, karena saya punya pengalaman gak enak, harus nenteng-nenteng koper. Oh no. Itu di Airbnb biasanya. Iya betul Pak. Terus ada gym atau kolam renang, sebenarnya ini nggak wajib, ini yang sunnah menurut aku. 5, merchandise shop juga mau. Gift shop dulu ya. Gift shop. Gue gym, ya, swimming pool, ruang karaoke. That's nice. Tempat pijit. Tempat pijit. Spa itu ya. Spa maksudnya, massage gitu ya. Tempat breakfast. Tempat breakfast sih, ya. Restoran lah ya. Aku kayaknya salah ngerti ini, makanya ini ya hotel harus ada tempat tidur. Itu ada gitu semua, nggak ada tempat tidur mah selesai. Fasilitas. Tempat tidur, fasilitas tempat tidur. Ya. Lampu bedside, aku suka baca malam. It completely ruins me kalau saya ada di hotel yang nggak ada switch on and off lampu bedside. Handuk, karena saya pernah datang ke salah satu tempat fasilitas penginapan yang nggak ada handuk. Shampoo, air panas. Saya pernah di kaki Gunung Semeru mendarat, bukan mendarat, nyampe jam 10 malam mau mandi, air panas nggak ada, wifi sama TV. Pak, Jadi, tapi setuju saya. tempat tidur, lampu bedside, handuk, shampoo, air panas, wifi, TV. Ini tempat pijit juga ada nih, Pak. Ada semua di situ. Ada semua juga di situ. Gak usah ke hotel lah kalau gitu, ke tempat pijit aja. Tapi
in terms of air panas saya setuju banget Mas. Karena saya pernah ngerasain juga di kaki gunung Kerinci, itu juga nggak ada. Itu dingin banget. Iya, itu dingin banget. Itu jangan-jangan kita tinggal di hotel yang sama. Bisa jadi Mas, ya ampun, itu nggak ada air panasnya. Tapi waktu itu air panasnya nyala, and amazing. Saya begitu ada, saya bilang, waduh, ini inovasi yang terbaik, air panas. Di suhu 7 derajat, ini inovasi terbaik, air panas. 5 benda di kamar mandi penginapan yang selalu dibawa pulang. Saya semuanya lagi. Di kamar mandi ya? 5, 4, 3, 2, 1. Mohon maaf. Kimono mana nggak bisa. boleh dibawa. Kalau kimono sama hair dryer mah kena denda tahu. Sampo, sabun biasa lah ya. Sendal hotel ya. Itu juga oke. Kimono, yes pasti ya. Nggak ada yang bawa pulang kimono ya? That's not okay, bro. Itu bukannya pasti nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Masih bayar kali. Ya, paling di charge lah nanti kan. Iya. Hair dryer juga kebetulan saat itu lagi ada event dan gue nggak ada hair dryer, jadi gue embat dulu. Gue telepon hotelnya, gue bilang, ya nanti gue bayar udah casnya ke kredit card gue gitu. Oke, keren. Ngembat sih bawa, tapi kan bayar juga. Enggak, kenapa kamu nggak berniat untuk minta tolong asisten kamu untuk beliin hair dryer gitu loh? Biar ada cerita aja di ruangan Wonderful Indonesia Podcast. Itu apa tuh? Kalau saya normal aja, sabun, sikat gigi, shampoo, lotion, sisir, sikat gigi 2 kali, kapas, cotton bud, semua saya bawa. Nah ini aku struggling karena banyak tinggal di homestay dan nggak banyak pilihan. Tapi yang kelihatannya ada itu sabun, shampoo, sikat gigi, odol, sisir kadang-kadang ada, sama conditioner. Oh, tapi Bapak selalu pakai? Dulu waktu akhirnya nggak kepake juga begitu sampai rumah dan daripada terus akhirnya gini, one fine day it just dawned on me bahwa gila kalau kita bawa pulang ini kita such a waste to our environmental sustainability. Jadi mulai saat itu aku bawa dari rumah. Jadi sabun aku nggak mau buka karena setiap buka itu pasti nanti dibuang, waste-nya jelek. Shampoo juga aku bawa, sikat gigi aku bawa. Wow. Enggak, kalau gue bawa pulang. Tapi dipakai lagi nggak? Soalnya jujur kalau di aku ada yang aku pakai tapi banyak kan akhirnya nggak kepake karena sebenarnya saya lumayan mirip sama Mas Menteri. Suami saya tipikal yang bawa semua dari rumah tapi tetap juga dibawa pulang. Iya. 5 benda di kamar mandi penginapan yang selalu dibawa pulang. 5, 4, 3, 2, 1. Saya pisang goreng, lumpia, risoles, kerupuk, kacang, bakpia, dan tahu goreng. Oke, Kak Daniel. Ya sama sih, pisang goreng juga ya. Pisang goreng, risoles, pastel, kolak, gorengan tuh udah kayak staple food banget sih. Harusnya dari Sabang sampai Merauke udah gorengan aja udah kayak gitu. Gorengan sama sambal hijau. Bener banget. Aku serabi. Terus ada bubur-bubur campur masak kayak tadi Pak, ada kacang hijau, Kayaknya ada favorit cendil. banget tuh bubur-bubur lagi. Bubur dari tadi tuh ada terus Karena di saya setiap suka tuh kalau campuran ada kena santan dikit gitu tuh sama gula merah saya suka. Terus ada kue ape yang pinggirnya crispy, terus tengahnya ada kue cubit, ada lapis Surabaya. Ini sebenarnya nggak harus sih, tapi menurut saya penting juga. Ini cemilan buat saya kalau sore-sore. Oh, wow. Ya ini jadi makanan ringan. Bukan cemilan itu. Menurut saya ini makanan ringan Pak, karena saya kemanapun Tapi pasti saya kalau cari diperhatiin bakso. ini jarang banget loh ada cemilan selengkap ini gitu. Iya. Terutama kayak kue ape itu ya cukup sekarang sulit dicari. Padahal sebenarnya menarik loh Pak kalau misalnya di sebuah spot di di hotel Indonesia misalnya ada welcome, kan ada welcome drink. Terus misalnya ada satu spot kan dia bikinnya pakai yang kayak alat musik Kecil-kecil kecil gitu gitu. kan. Terus orangnya misalnya orang bule Menarik apalagi banget. disediain gitu nih, cobain. Jadi ada welcome food, ada welcome drink, ini kuenya Indonesia. Terus dia lihat sendiri prakteknya kayak gimana. That's so good. Gitu. Nice, oke, jadi siapa ini yang menang? Kita sih kayaknya semuanya benar ya. Karina 4, Mas Menteri karena tadi sempat salah paham 3,5. Ini kita ada skornya. Kan? Ada. Tuh kan, aku udah tahu. Ya itu mereka lah. Berarti kita datang ke sini udah siap Kak benar-benar jadi warga negara Indonesia yang baik untuk siap mempromosikan pariwisata Indonesia. Damn, I love Indonesia. Jadi title saya yang diberikan tahun 2017 lalu nggak malu-maluin banget lah buat Yayasan Putri Indonesia. There you go. Oke, kalau Mas Menteri ada rencana khusus nggak untuk bikin Mais Indonesia ini makin gaungnya tuh kedengeran gitu di internasional?
merupakan satu magnet buat Indonesia, apalagi dengan G20. Penyelenggara event di Indonesia ini benar-benar world class. Jadi kalau saya lihat para pelaku event dan MICE, Meeting Incentive Convention Exhibition, dan kita kan udah pengalaman hosting APEC, kita pernah hosting UNFCCC, Climate Change Conference, dan kita punya Bali. Begitu orang ngomong Bali, satu dunia pasti I wanna be there gitu loh. Right. Dan kemarin waktu Presiden sampaikan di Roma kepada para kepala negara G20, hampir semuanya confirm akan hadir. Jadi kita keep our fingers crossed. Kita ingin gaung MICE kita ini benar-benar terdengar di. Berarti kalau misalnya kita terpilih jadi ketuanya, next tahun depannya tuh kita harus jadi tuan rumah gitu ya Mas? Iya, kita jadi tuan rumah. Jadi akan banyak sekali meetings dan side meetings, events and side events. Jadi nanti siap-siap aja karena bakal kita butuh banget dukungan dari seluruh stakeholders untuk menopang agar sukses kita menyelenggarakan G20. Oke, aku punya pertanyaan buat masing-masing nih, dari Kak Daniel maupun dari Mas Menteri. Ada nggak sih kayak tips gitu ya untuk para millennials nih, kan Kak Daniel juga ya masih millennials lah ya, tapi udah sukses banget, tapi suksesnya tuh selalu inget Indonesia gitu loh. Tapi terutama dalam bidang MICE, mungkin Kak Daniel sekarang udah punya hotel gitu, mungkin Mas Menteri juga pengen nyaranin nih anak-anak muda yang mau belajar bisnis-bisnis hospitality atau MICE biar makin keren, tapi juga nggak lupa sama Indonesianya. Mas Menteri dulu deh, silakan. Buat millennials, you have the power. Karena sekarang millennials itu digital natives, dan pariwisata dan ekonomi kreatif kita itu bisa dibangkitkan dengan peran millennials as simple as promoting kita punya tourism atau creative economy. Itu yang pertama. Dan creating a positive narratives. Buat kita itu penting banget karena begitu positif narratifnya ke dunia dan mereka lihat Indonesia nanganin COVID-nya serius dan bisa kita tekan dan menjadi contoh di luar negeri, kita ini punya peluang. Dan kan Indonesia Emas di 2045 ini akan kita upayakan, di mana kita udah bisa melihat bahwa Indonesia ini sebagai bangsa yang besar, kita akan excel di olahraga, ekonominya meningkat, budayanya tambah mumpuni. Saya selalu bilang film-film Indonesia pada saatnya yang tidak terlalu lama lagi akan menang Oscars. Musik-musik Indonesia akan menang Grammy. Nah, ini yang akan memastikan ini millennials ya. Jadi be brave, take risk, dan be the best you can be. Itu buat millennials. Kalau dari gue selalu nggak suka ya ketika millennials itu disebut sebagai generasi penerus. Karena mental mana nih yang mau kita teruskan dari generasi sebelumnya. Gue pengen banget milenial sekarang adalah generasi penentu. Mereka yang akan menentukan masa depan Indonesia. Apalagi sekarang setelah pandemi, kita bisa ngelihat bahwa negara-negara lain yang mungkin milenialsnya kurang, mereka suffer a lot. Tapi kita, majority of Indonesia itu adalah millennials dan Gen Z dan terus ya, maksudnya lebih muda lagi gitu. Jadi gue ngerasa itu dia kenapa banyak investor luar yang percaya banget nih akan growth-nya Indonesia, which is kalau tadi Indonesia Emas 2045. I also believe in that, dan gue sendiri juga bakal bank on that. Jadi sekarang ini siapapun millennials yang lagi ngedengerin, lu nggak ngedengerin ini secara kebetulan, lu adalah harapan dari bangsa ini, dan yuk kita sama-sama akan membuat perubahan juga untuk Indonesia. Dari apapun talenta atau resources yang lu punya, pengalaman lu, and let's do something together, berkolaborasi, gotong royong has always been in our blood, let's do it. Gitu wow, sih. Luar biasa. Saya kalau nonton YouTube-nya Kak Daniel itu juga selalu terkesima sama suami, terus sekarang dengerin langsung gitu ya. Wow. Dari mulutnya kayak... thank you loh, kamu tetangga aku ya berarti ya? Iya. Oh iya. Terima kasih udah nonton podcast ini, terima kasih Mas Menteri udah for having me. Walaupun saya yang mandu ceritanya, tetap aja saya tamu dong di sini. Enggak lah. Terima kasih Kak Daniel. Thank you Karina. Sebagai penutupan, pantun. Mas Menteri kasih pantun dong. Setelah capek berkeliling, paling enak buat rebahan. Udah standby. Rehat sejenak buat
nenangkan pikiran. Saat ini wisata MICE sedang terus kita kembangkan. Terapkan protokol kesehatan agar wisatawan merasa aman. Bisa mau Tapi kasih ini pantun nggak? belum ada pantun hotel. Ini ada pantun hotel Oh, juga. wow, oke. Sarapan di hotelnya Mas Daniel, menunya soto mie. Rasanya mantap, dijamin nggak akan rugi. Mbak Karina, meski saat ini masih pandemi, ayo terus kolaborasi agar industri MICE makin melesat lagi. Kayaknya nggak ada pantun nih. Enggak. Pantun gue yang lainnya jorok semua. Nonton podcast kita untuk menghibur. Sambil makan mie instan pakai cabai rawit. Pandemi ini nggak akan membuat kita mundur. Demi ekonomi kuat, Indonesia bangkit. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast episode berikutnya. Jangan lupa kita foto-foto.